Pendidikan yang memerdekakan merupakan prinsip dasar yang dikembangkan oleh tokoh pahlawan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan mengantarkan kita sebagai pendidik untuk dapat memfasilitasi proses merdeka belajar. Proses merdeka belajar itu sendiri terdiri atas 3 kerangka utama sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan, asas trikon, dan budi pekerti. Kodrat keadaan merupakan unsur yang tetap dan yang berubah. Terdiri atas 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan isi dan bentuk dari kebudayaan itu sendiri yang bersifat universal, yaitu berdasarkan pada peri kemanusiaan dengan memiliki karakter atau keberagaman masing-masing. Adapun kodrat zaman merupakan isi dan irama dari kebudayaan yang timbul karena dinamika waktu atau pengaruh zaman yang pastinya berbeda seiring dengan perubahan zaman. 3 kerangka utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengantarkan kita untuk memahami lebih dalam mengenai merdeka belajar. Apakah kegiatan pembelajaran yang telah kita fasilitasi selama ini sudah mengarah pada prinsip-prinsip merdeka belajar? 3 kerangka utama tersebut mengantarkan kita untuk merefleksikan kembali sistem pembelajaran yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tugas kita sebagai seorang pendidik. 3 kerangka utama tersebut mengingatkan kita untuk mendasarkan pendidikan kita pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja teman-teman melihat banyak sekali perubahan yang kita targetkan kepada siswa atau kepada peserta didik kita. Maka nilai-nilai kemanusiaanlah yang harus menjadi dasar dari proses belajar tersebut. Apa saja nilai-nilai kemanusiaan yang dapat kita implementasikan untuk menjadi landasan atau dasar dari sistem pembelajaran yang kita miliki? Yang pertama, bahwa setiap siswa memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Artinya, kita harus kembali melihat prinsip dari budi pekerti setiap peserta didik dan hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan sesuai dengan kodratnya tersebut. Selain itu, proses pendidikan yang memerdekakan pun merupakan proses pendidikan yang haruslah bersifat alami, bersifat natural, dalam rangka mengoptimalkan semua potensi yang ada. Kita pastinya tidak harus memaksakan satu konsep untuk dapat dipahami dengan standar yang sama pada setiap peserta didik kita, karena pada prinsipnya belajar itu merdeka, belajar sesuai dengan apa yang menjadi potensinya, dan tugas kita lah untuk dapat mengoptimalkannya. Selain itu, merdeka belajar dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan juga harus berorientasi pada pembentukan kemandirian pada peserta didik. Kemandirian artinya peserta didik harus kita arahkan untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri, menentukan langkahnya sendiri, dapat menentukan target dalam hidupnya sendiri, karena kembali kepada prinsip pendidikan sebagai sebuah tuntunan dan juga pedoman.